warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari. Saya dari program studi PGSD Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas materi tematik kelas 3. Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Tetap semangat belajarnya adik-adik. Meskipun kita belajar di rumah, kita akan tetap belajar yang asik dan menyenangkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian benda. Yang kedua, siswa dapat membedakan benda hidup dan benda mati. Yang ketiga, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, siswa dapat menyatakan satuan panjang pada alat ukur. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Adik-adik, coba perhatikan benda-benda yang ada di sekeliling kalian. Banyak aneka bentuk benda yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa sih benda? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Apakah kalian tahu bagaimana cara membedakan benda dan bukan benda? Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Setelah kalian membaca wacana tentang benda di buku siswa kalian, sekarang coba amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah gambar-gambar yang tidak termasuk benda. Ada gambar panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan hewan. Menurut kalian, mana saja yang bukan benda? Yang bukan benda yaitu panas api unggun, cahaya lampu, dan suara. Nah, kalian sekarang sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Coba perhatikan benda-benda di sekeliling kalian. Benda-benda memiliki bentuk, ukuran, dan warna itu sendiri. Benda-benda dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Yuk simak penjelasannya. Adik-adik, benda yang ada di sekitar kita ada dua macam. Ada benda hidup dan ada benda mati. Contoh benda hidup yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati contohnya ada lemari, ada kursi, dan ada meja. Nah adik-adik,
benda yang ada di sekitar kita, kita dapat mengkelompokkan benda tersebut berdasarkan sifat fisik benda. Sifat fisik benda adalah segala sesuatu yang dapat dideskripsikan atau mencirikan benda tersebut. Nah adik-adik, sifat fisik benda dibagi menjadi 3. Ada bentuk, ukuran, dan warna. Yang pertama, ukuran. Benda yang ada di sekitar kita memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada pula yang pendek. Contohnya, lemari yang besar dan kursi yang kecil. Nah, 2 yang itu adalah bentuk. Bentuk benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki bentuk yang beragam. Ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk segitiga, dan ada pula yang berbentuk lingkaran. Contohnya, jam dinding berbentuk lingkaran. Yang kedua, figura berbentuk persegi. Nah adik-adik, sifat yang ketiga yaitu ada warna. Benda juga memiliki warna loh. Ada yang warna merah, ada yang warna hijau, dan ada pula yang warna kuning. Contohnya, gelas berwarna merah dan botol berwarna kuning. Nah, jadi adik-adik, sifat fisik benda dibagi menjadi 3. Ada ukuran, bentuk, dan warna. Bagaimana adik-adik? Apa sudah paham? Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alat untuk mengukur benda. Pernahkah kalian mengukur benda? Mengukur panjang benda sering kita lakukan setiap hari, seperti mengukur tinggi badan, mengukur panjang buku. Nah, alat untuk mengukur benda mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, macam-macam alat ukur benda yaitu yang pertama penggaris, yang kedua meteran kain, yang ketiga meteran roll. Nah adik-adik, selanjutnya satuan alat ukur mempunyai satuan yang berbeda-beda. Ada sentimeter, ada meter, dan ada kilometer. Contoh satuan alat ukur penggaris adalah sentimeter. Sedangkan alat untuk mengukur tinggi badan adalah meter. Dengan menggunakan alat ukur meteran kain atau alat ukur lainnya. Jadi, dapat disimpulkan satuan yang diukur menentukan alat ukur yang digunakan. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang kelas akan berbeda dengan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Di sini, Ibu Guru akan contohkan cara mengukur pensil dengan menggunakan penggaris. Pertama, letakkan pangkal pensil sejajar dengan angka 0. Setelah itu, coba kalian lihat ujung pensilnya. Sejajar dengan angka berapa? Pada contoh ini, ujung pensil sejajar dengan angka 2. Satuan pada penggaris yaitu sentimeter. Jadi, panjang pensil adalah 2 cm. Kemudian, ayo berlatih mengukur benda-benda apa saja yang ada di sekitar kalian, minimal 3 benda yang berbeda, menggunakan alat ukur penggaris. Jadi, kalian mengukur benda tersebut dengan menggunakan alat ukur penggaris. Dikerjakan di buku tugas ya. Nah, adik-adik, selain benda dapat diukur, benda juga menghasilkan bunyi.
dengan cara digoyangkan ataupun dipukul. Benda yang menghasilkan bunyi disebut alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada namun menghasilkan irama yang enak didengar. Contohnya tamborin, marakas, gendang, dan gong. Sebelum mengakhiri video pembelajaran ini, terlebih dahulu Bu Guru akan bacakan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Yang pertama, benda adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Yang kedua, benda dibagi menjadi dua macam, benda hidup dan benda mati. Sedangkan berdasarkan sifat fisik benda yaitu ukuran, bentuk, dan warna. Yang ketiga, alat untuk mengukur benda berbeda-beda. Satuan panjang menentukan alat ukur yang digunakan. Yang keempat, benda dapat menghasilkan bunyi yang dijadikan sebagai alat musik ritmis. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.